Puji Tuhan, Shalom. Selamat bergabung kembali dalam Mesbah Doa. Malam ini mari kita satukan hati. Dimanapun kita berada, kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Saat ini hati dan jiwa kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang memerintah atas kami. Dan saat ini waktu yang terbaik Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Allah yang ada di tengah kami. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, bahkan urapan-Mu Tuhan, turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap hati, setiap pribadi, dimanapun kita berada. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia Tuhan Raja, karena itu kita sembah Dia dan kita puji Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Sembah dan puji nuhit kata-Mu. Yesus Tuhan adalah
adalah Raja. Mari lebih menyembah Dia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kuriala masialama kuriala musik yalamu, kuriala masialama kuriala masik yalamu, kurialamu, kuriala masik yalama kuriala masik yalamu, kurialamu. Haleluya Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Kiala masik yalama kuriala masik yalamu, kuriala masik yalama kuriala masik yalamu. Haleluya. Kuriala masik yalama kurialamu, kiala masik yalama kuriala masik yalamu. Kau Raja kami Tuhan, Kau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kuriala masik yalama kuriala masik yalamu, kurialamu, kuriala masik yalama kurialamu, kuriala masik yalama kuriala masik yalamu. Kiala masik yalama kuriala musik yalamu, kuriala masik yalama kurialamu, kuriala masik yalamu, kiala masik yalama kurialamu, kuriala masik yalama kuriala masik yalalamu.
keselamatan kami. Kaulah gunung batu kami. Kau sungguh Tuhan yang perkasa. Kau yang menjadi pembela kami. Dalam nama Yesus, Kau yang menjadi pembela kami. Dialah masih, dialah lalamu, dialah masih, dialah lalamu, dialah lalamu, masih, dialamu, dialah masih, dialamu, dialah masih, dialamu. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah satu-satu pribadi yang kami sembah. Allah yang memerintah atas hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Roh. Dan untuk selama-lamanya kami mau menyembah-Mu dalam Tuhan. nama Yesus. Selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu Kami Tuhan. bersuka cita setiap janji-Mu. Yes. Karena itu Tuhan, karena firman-Mu yang kami pegang Tuhan, dan janji-Mu Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hati setiap kami menyembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau selamanya. Amin. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Kuriala masih alamaku, riala musik yalamu. Kau sungguh baik, Kaulah penyelamat kami. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau yang menjadi pembela kami. Kau yang menjadi pembela kami. Kau yang menghalau segala kuasa-kuasa jahat dalam hidup kami. Dalam malam hari ini Tuhan, setiap kami merendahkan hati di hadapan. Setiap hati kami Tuhan dilembutkan. Karena kami mau belajar kepadamu Tuhan. Kau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami mewarisi itu Tuhan. Hati yang lemah lembut dan rendah hati. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan dari anak-anak-Mu Tuhan.
Jika hari-hari ini mungkin mereka mengalami intimidasi, mengalami tekanan, Tuhan yang menjadi penyelamat kami, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang berjalan di depan kami menjadi tiang awan dan tiang api, dan Tuhan yang berperang atas kami semua. Hamba berdoa Tuhan malam hari ini, biarlah setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, mereka dibangun, mereka mengalami kelepasan, kemerdekaan, karena mereka menerima kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Kau tahu setiap keterbatasan hamba-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskannya, Kau yang menyucikannya tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu. Lidah bibir hamba-Mu Kau urapi, supaya sungguh Tuhan, hanya kebenaran-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diarahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Shalom semua Bapak Ibu semua, yang ada di rumah, saudara yang ada dimanapun yang mendengar acara Mesbah Doa hari ini, dari Gereja GBWTC, saya percaya engkau tetap ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu kebenaran Tuhan, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah kita adalah Allah yang berbicara dan menyatakan, bermanifestasi dari generasi ke generasi. Dan secara langsung Allah kita berfirman kepada seorang hamba Tuhan yang kita baca di dalam Keluaran 3 ayat Keluaran pasal 3 ayat 15. Saya minta Elfri untuk membacakannya. Keluaran 3 ayat 15. Kita akan melihat siapa Allah yang kita sembah. Silakan Elfri. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, sudah perhatikan, di sini disampaikan bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara jangan diganti-ganti ya. Allah Ibrahim atau Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Esau, beda ya. Saudara harus mengerti bahwa pada zaman Musa begitu banyak Allah, dan sampai hari ini pun juga saudara, Allah banyak di dunia ini yang menyatakan diri sebagai Allah, padahal bukan Allah dan bukan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus. Tetapi saudara harus mengerti bahwa ketika Allah menyatakan diri kepada Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi ini. Firman Allah menjadi manusia. Dan di sini dikatakan secara jelas bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah Bapak Ibu semua, kenapa Tuhan mengenalkan dirinya sampai 3 turunan begitu, 3 generasi. Karena pribadi Allah kita itu adalah Allah yang peduli dengan generasi. Dia ingin setiap generasi dimanapun mengenal dirinya sebagai Allah satu-satunya, dan di luar itu ngaku-ngaku Allah, saudara, ya, atau ngaku-ngaku jadi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya hanya satu Tuhan dan di luar itu nggak ada, saudara ya. Nah, dan Tuhan mengenalkan diri kepada Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kita perhatikan, ada generasi sampai dari seorang kakek, seorang anak, dan seorang cucu. Ya. Dan ini saudara sampai hari ini umumnya saudara, pribadi yang hidup itu sampai 3 turunan. Walaupun ada yang 4 turunan, cicit ya, cucu cicit ya. Tetapi umumnya saudara, itu ada kakek, nenek, lalu orang tua atau anaknya dari si kakek ini, lalu cucunya ya. Nah, kenapa Tuhan menyatakan dirinya seperti itu kepada Musa? Ini ada sebagai pengertian bahwa Tuhan ingin disembah oleh setiap pribadi yang ada di dalam rumah kita. Tuhan ingin disembah, dikenal
oleh setiap orang yang ada di dalam rumah kita atau di dalam komunitas kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang dari generasi ke generasi menyatakan kemuliaannya. Tuhan gak mau hanya generasi kakek kita saja dipermuliakan. Tuhan gak mau hanya generasi saya saja. Tapi ketika anak cucu saya tidak mengenal siapa Tuhannya. Saya pernah mendengar, saudara, ketika saya pelayanan ke Kupang, ada satu daerah di daerah Soe itu, bagaimana saudara, ketika saya pergi ke sana, mereka selalu bangga bahwa di tempat itu pernah mengalami mujizat, air menjadi anggur. Dan begitu banyak mujizat terjadi, saudara, di kota itu, di desa itu. Nah, dan mereka bangga dengan kisah-kisah mujizat di masa yang lalu. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang sekarang mereka alami? Apakah mereka mengalami mujizat? Saudara, ternyata sampai hari ini mereka nggak mengalami mujizat. Dan yang jadi masalah, mereka selalu bangga dengan kisah-kisah nenek moyang mereka. Nah, Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan tidak mau bahwa mujizat itu hanya dialami oleh nenek atau kakek kita. Atau generasi saya. Tapi generasi di bawah saya tidak mengalami. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena saudara, Tuhan melakukan mujizat di generasi Abraham. Tuhan melakukan mujizat di generasi Ishak. Dan Tuhan juga melakukan mujizat di generasi Yakub. Ini saudara gambaran bahwa Tuhan rindu. Setiap kita, berapapun usianya, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan melakukan mujizat atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, coba kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 4. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 4. Ya. Saya ingin Elfri membaca Mazmur 145 ayat 4. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara perhatikan, ya saya ulangi ya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara bayangkan, bahwa yang Tuhan inginkan, firman Tuhan berkata setiap angkatan, setiap generasi, itu saudara harus memegahkan pekerjaan Tuhan. Di generasi manapun juga harus memberitakan keperkasaan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Gereja GBWTC berdiri kurang lebih hampir 19 tahun. Saudara, ya. Kemarin bulan Februari 18 tahun, di mana gembala kita Tuhan suruh untuk membangun mesbah, membangun wadah. Dan tentunya Tuhan gak mau keperkasaannya, pekerjaannya itu hanya diceritakan di generasi gembala kita saja, di generasi senior pastor kita. Tapi Tuhan juga mau generasi-generasi, angkatan-angkatan di bawah gembala kita, di bawah angkatan di bawah saya, menceritakan keperkasaannya. Sehingga saudara, pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya sebatas angkatan saja. Karena begini Bapak Ibu, sering sekali kita ini bangga dengan masa lalu. Dulu kita mengalami ini, dulu kita begini, dulu kita dan kita hidup di masa lalu. Tapi Tuhan gak mau kita hidup di masa lalu. Saudara. Tuhan mau masa lalu dia menyatakan kemuliaannya, masa sekarang juga dia menyatakan kemuliaannya, dan masa yang akan datang, angkatan-angkatan di bawah kita juga akan menyatakan kemuliaannya, dan mereka mengenal Allah yang besar dan perkasa itu, saudara. Nah, ini yang harus saudara juga ajarkan, berikan warisan iman kepada angkatan-angkatan di bawah kita. Jangan sampai saudara, iman itu hanya dimiliki oleh kita yang ada saat ini, tapi kita tidak mewarisi iman itu kepada anak-anak kita. Banyak saudara orang tua yang sibuk saudara mewarisi harta kekayaan, usaha kepada
anak cucunya. Tapi mereka lupa bahwa yang paling penting saudara, ketika warisan yang paling penting itu adalah warisan iman. Warisan iman ini adalah segalanya. Kenapa saudara saya katakan segalanya? Karena saudara, ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak tanya berapa rumah kita, berapa uang yang kita punya, berapa yang aset yang kita punya. Dia bertanya, adakah iman di bumi ini saudara? Dan warisan iman ini harus menjadi prioritas kita. Jangan sampai saudara, anak-anak kita meninggalkan Tuhan ketika mereka diwarisi aset atau kekayaan. Saya berkata bukan aset dan kekayaan itu tidak penting. Tapi saya berkata, jangan sampai angkatan yang di bawah kita terpesona dengan kekayaan, terpesona dengan aset, sehingga mereka kehilangan iman. Nah saudara, Bapak Ibu semua, kita belajar dari sebuah tokoh yang kita kenal sebagai Yosua, ya, bagaimana saudara, dia punya komitmen bahwa dia dan seisi keluarganya itu menyembah Tuhan. Saya minta Elfri baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ini satu komitmen yang luar biasa. Saudara. Ketika Yosua sudah mengerti kebenaran ini, lalu dia bagikan ini kepada orang Israel. Dia berkata, kamu pilih hari ini. Kamu mau pilih Allah nenek moyang, kamu mau pilih Allah-Allah yang lain, orang Amori, tapi aku mau memilih menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, sering sekali ada satu keluarga, saudara, yang dimana dia beribadah itu hanya suami istri saja, anak-anaknya tinggal di rumah. Suatu saat saya tanya, ada seorang jemaat katakan, "Shalom Pak, Bu, shalom beribadah." "Iya, anaknya gimana?" "Anak saya masih tidur, jadi nggak bisa beribadah hari Minggu. Dia bangunnya agak siang. Saya sukanya ibadahnya jam 7 pagi. Terus anak-anak gimana?" "Iya, dia tinggal di rumah dengan Mbak. Jadi hanya Bapak Ibu saja yang beribadah." "Iya, anak Bapak Ibu semua?" "Iya, dia kan masih kecil, harap maklum." Saudara, ini tentu Tuhan gak mau. Justru saudara, ketika anak-anak kita saudara masih kecil, justru harus kita bawa untuk ibadah. Jangan ada anggota keluarga kita saudara yang tidak beribadah. Ada juga seorang orang tua saudara yang berkata, "Kenapa anak remajanya gak diajak?" "Iya nih, anak remaja saya ikut basket hari Minggu. Jadi dia tidak bisa ibadah." Saudara bayangkan, lebih mementingkan basket daripada ibadah. Dan ini saudara yang menjadi masalah buat keluarga itu ke depan. Makanya gak heran, banyak anak-anak muda tiba-tiba saudara, ketika mereka semakin dewasa, bukan semakin mencari Tuhan, tapi mereka mencari hal-hal yang lebih duniawi, yang membuat mereka lebih terkenal, yang memuaskan kedagingan mereka. Dan mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yosua menyampaikan ini kepada bangsa Israel, dia berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah." Yosua pada waktu itu saudara mungkin usianya sekitar di atas 100. Ya. Berarti dia sudah punya apa saudara? Sudah punya anak. Kalau orang yang di atas 100 itu pasti sudah punya anak, cucu, cicit, mungkin buyut juga kali ya. Sampai 5 keturunan. Tapi Yosua punya komitmen. Cucu-cucuku, cicit-cicitku, karena aku masih usianya 100 tahun dan masih hidup, harus beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku,
cucu yang remaja, cucu yang baru lahir, cucu yang dewasa muda. Saya pastikan mereka beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, biarlah firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, saudara lakukan itu juga. Jangan pernah engkau membiarkan ada salah seorang anggota keluargamu gak pernah beribadah. Saya belajar saudara, dari sejak kecil anak saya ajak ibadah, saya ajak berdoa. Sehingga saudara, karena mereka itu dari kecil saudara, sudah diajarkan beribadah, akan lebih mudah bagi mereka saudara, ketika semakin dewasa, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu saudara, peduli dengan anak-anak kecil. Bahkan Yesus sendiri berkata, seorang anak itu akan ada malaikat yang menjaganya. Dan saudara baca Alkitab, Tuhan peduli dengan anak kecil, Tuhan mengasihi anak kecil. Jadi saudara jangan menganggap remeh bahwa anak-anak tuh kayaknya nggak perlu beribadah, di rumah saja, biarin nonton kartun aja, biarin nonton YouTube, entar kalau sudah dewasa dia juga pasti kenal Tuhan. Saudara jangan berharap seperti itu. Kalau kita perhatikan dan beberapa saat yang lalu Bapak Gembala kita sampaikan, pengertian-pengertian ini saudara dilakukan oleh orang-orang di Eropa. Mereka berpikir yang beribadah hanya orang tua saja. Tapi anak muda nggak perlu. Dan kita melihat, saya pun juga melihat betapa kosongnya gereja-gereja di Eropa. Bahkan ada beberapa gereja karena nggak sanggup bayar pajak, mereka jual gereja itu ke agama lain supaya mereka beribadah di gereja itu. Bukankah ini hal yang sangat menyedihkan, saudara? Jangan sampai, saudara, ada gereja yang dijual. Walaupun saudara, saya pernah mendengar di Tangerang Selatan ada gereja yang mau dijual. Kenapa mau dijual? Karena nggak ada anak mudanya, nggak ada yang beribadah lagi. Ya, di kota kita ini, saudara. Dan ini miris sekali di tengah, saudara, bagaimana susahnya pembangunan izin gereja, ada gereja yang mau dijual. Ya, dan ini satu presiden yang buruk yang tidak boleh terjadi atas gereja kita. Gereja kita harus penuh dengan orang tua. Gereja kita harus penuh dengan lansia-lansia. Tapi gereja kita juga harus penuh dengan anak cucu kita, cicit kita. Anak-anak muda, dewasa muda. Amin Bapak Ibu semua. Karena firman Tuhan, aku dan seisi rumahku harus beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapa ada satu generasi yang tidak beribadah kepada Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus di hari ini, di zaman ini? Kan ada 3 dosa mereka, saudara, membuat mereka tidak beribadah. Kita buka di dalam Yosua 24 ayat 14 ya. Ibadah kepada siapa saja ya. Yosua pasal 24 ayat 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Salah itu. Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, saudara, ibadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus di zaman ini, itu digantikan dengan ibadah kepada Allah Mesir. Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua, Mesir itu adalah perlambang tentang masa lalu, tentang dosa, manusia lama kita, kedagingan kita. Ketika seorang anak tidak diajak beribadah kepada Yesus, maka saudara, dia akan dibangkitkan kembali manusia lamanya, dan dia hidup di dalam percabulan, di dalam pornografi, di dalam kecanduan, saudara, yang berbicara mengenai manusia lama, di dalam keserakahan. Baru-baru ini, saudara, saya melayani Champion Gathering, ya, bagaimana banyak orang, saudara, ingin dilepaskan. Dan saya cukup terkejut, saudara, karena bukan saya membongkar gitu ya, tapi ini lebih baik disampaikan. Karena begitu banyak, saudara, orang yang kecanduan dengan pornografi dan judi online, saudara.
dan mereka minta dibebaskan. Ketika mereka saya doakan, kenapa kamu melakukan itu? Pak, saya itu sebenarnya Pak ingin tobat Pak. Saya ini ingin ninggalin Pak dosa-dosa ini Pak. Tapi saya nggak bisa. Saudara, kenapa mereka nggak bisa? Karena mereka diperbudak, saudara, oleh dosa Mesir ini, oleh Allah Mesir. Mereka hidup di dalam manusia lama mereka. Mereka hidup di dalam kecanduan pornografi, kecanduan judi online. Saya kemarin membaca berita, saudara. Bagaimana, saudara, judi online itu omsetnya 200 triliun rupiah setahun. Dan saudara tahu nggak? 56% duitnya lari ke luar negeri, saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Berarti kurang lebih, saudara, 100 triliun, 200 triliun omsetnya. 100 triliun, saudara, terbang ke luar negeri yang harusnya untuk membangun negara kita. Tapi karena judi online, saudara, negara kita tetap miskin. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau anak-anak kita nggak diajak oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Yesus Kristus, maka mereka akan diperbudak oleh Allah Mesir. Manusia-manusia lama kita, kecanduan, percabulan, saudara, percederaan, perselisihan, itu akan ada atas angkatan di bawah kita. Dan ini tentu harus kita tinggalkan. Karena itu Bapak Ibu, engkau yang hari ini mendengar kebenaran firman ini, ayo kita tinggalkan ibadah kepada Allah Mesir tersebut. Amin Bapak Ibu semua, saya percaya semua kita mau bertobat hari ini. Amin. Lalu berikutnya saudara, ibadah kepada siapa lagi yang mengakibatkan hilangnya generasi, saudara? Di dalam Yosua pasal 24 ayat 14, di situ dikatakan ibadah kepada Allah nenek moyang. Ya. Saudara, nenek moyang dari bangsa Israel itu adalah nenek moyang Abraham, ya, dari Ur Kasdim. Abraham punya ayah namanya Terah, ya, dari Ur Kasdim, itu seberang sungai Efrat, sekitar daerah Irak. Dan mereka menyembah Allah nenek moyang, bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus saat ini. Saudara, kadang adat istiadat manusia itu, saudara, bisa melampaui peribadatan kepada Tuhan. Dan orang begitu merasa tidak enak, merasa bersalah kalau adat istiadatnya nggak dilakukan. Padahal bisa jadi itu melanggar firman Tuhan. Ya. Suatu saat saya diskusi dengan salah seorang teman saya. Saya bilang, kenapa kamu masih menyembah meja abu? Enggak, itu adat Pak. Kita kan menghormati orang tua. Saudara dengar, hormatilah ayah ibumu itu selama di bumi. Bukan setelah mati. Ini banyak orang kebolak-balik. Ketika ayah ibunya masih hidup, nggak dihormati, nggak diperhatikan, nggak ditaati. Yang anehnya ketika sudah mati, malah kuburannya dibuat bagus, dikasih sesajen, malah disembah-sembah. Dan mereka berkata, saya melakukan ini untuk menghormati nenek moyang. Saudara, penyimpangan-penyimpangan itu jangan terjadi, saudara, di gereja Tuhan. Saudara harus tetap menyembah Tuhan yang kita sembah. Saudara harus percaya bahwa penyelamat kita ini adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin Bapak Ibu semua. Jangan mau engkau membiarkan keluargamu menyembah Allah nenek moyang. Saudara, saya bersyukur ya, saya punya anak-anak rohani dari latar belakang bukan Kristen. Dan saya mengajarkan kepada mereka satu prinsip, itu masa lalumu. Itu masa lalu nenek moyangmu, keluargamu. Ya. Dia dari Pontianak, ya, kemarin dia kesaksian juga ya di Kersel, dia cerita bagaimana ketika dia berasal dari Pontianak, mereka menyembah berhala, mereka percaya dengan hal-hal perdukunan. Lalu ketika mereka datang ke Jakarta, mereka ikut Kersel, mereka di mentoring, mereka ikut pemuritan dengan saya.
Dia 10 bersaudara, saudara. Dan saudara tahu 7 saudaranya, saudara, sudah Kristen dan sudah dibaptis. Tinggal 3. Ya, kita doakan, saudara. Orang tuanya masih belum, karena masih percaya kepada Allah nenek moyang. Walaupun bapaknya menyuruh membaptis anak-anaknya dibaptis. Tapi lucu juga ini, saudara, ya. Ayahnya tahu ada perubahan atas diri anaknya menjadi lebih baik gitu dalam karakter, dalam hal segala apa. Ini dia berkata, udah kamu jadi Kristen aja. Dia suruh anak-anaknya yang lain, dia jadi Kristen. Saya tanya, oh mau nggak jadi Kristen? Aduh saya belum nih, saya masih berat. Ya nggak apa-apa, suatu saat kita doakan, amin. Tapi saya melihat, ketika dia bertobat, dia punya komitmen. Saya tidak mau menyembah lagi Allah nenek moyang saya. Yang saya sembah adalah Yesus. Dan dia sudah mulai ajarkan itu kepada anaknya, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Pertobatan ini, saudara, itu akan terus terjadi. Dan kita akan melihat orang-orang yang menyembah Allah nenek moyang, mereka akan menyembah Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu semua. Dan ini yang akan kita terus doakan. Lalu berikutnya, saudara, dosa apalagi yang ada ibadah kepada Allah siapa? Ya, Yosua 24 ayat 15. Silakan Elfri. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah kepada Allah orang Amori. Orang Amori itu adalah Allah yang disembah di tanah Kanaan. Tempat di mana Yosua masuk tanah perjanjian itu. Misalkan saudara, tanah Kanaannya adalah bisnis saudara. Tanah Kanaannya itu adalah kota di mana saudara tinggal hari, misalkan Tangerang Selatan. Nah, di dalam bisnis, di dalam usaha, sering sekali ada godaan-godaan, saudara, supaya bisnis kita ini bisa menjadi lebih cepat. Ya, saya dulu pernah, saudara, punya toko, saudara. Lalu tokonya lagi sepi, gitu ya. Dulu ini, puluhan tahun lalu. Lalu karyawan saya berkata, Pak, ini toko sepi, Pak. Bapak mau nggak ketemu dengan orang pinter? Saya pikir maksudnya itu pinter marketing. Karena kan saya nggak ngerti ya. Oh, mau dong. Ya, orang pinter. Saya pikir ini orang yang pinter jualan gitu ya. Mau siapa? Iya Pak, ntar orang pinter ini ngasih ini katanya. Ikat pinggang yang Bapak gunain. Kok orang pinter ngasih? Karena saya dulu masih polos, sudah nggak ngerti apa-apa. Kok ngasih ikat pinggang? Maksud kamu apa sih? Orang pinter? Oh, ternyata orang pinter tuh dukun, sudah. Ya, wah, saya bilang saya nggak boleh begitu. Saudara, jangan pernah kita tergoda ketika kita mengalami lembah kekelaman, mengalami mungkin saudara hari ini lagi sepi, dan nggak apa-apa, itu suatu proses yang memang saudara harus alami. Dan kalaupun saudara mengalaminya, itu justru saudara akan mengalami mujizat, karena mujizat itu terjadi ketika saudara mengalami masalah. Jangan malah justru ketika saudara mengalami masalah seperti itu, saudara malah menyembah Allah orang Amori. Allah yang bisa dikatakan Allah yang sebenarnya bukan Allah atau roh jahat. Ya. Dan ini miris, saudara, karena banyak orang Kristen, saudara, yang suka tergoda ketika mereka mencari masalah. Mereka, saudara, cari orang pintar. Saya pernah ada seorang teman gereja saya di gereja yang lama. Suatu saat, kalau zaman dulu itu punya motor itu jauh berharga sekali ya. Kalau sekarang kan motor di mana-mana gitu ya. Suatu saat motornya hilang, saudara. Dia frustasi sekali. Padahal dia sering sekali beribadah ke gereja dan melayani bareng dengan saya. Tiba-tiba, saudara, teman satu kosnya berkata, kamu mau nggak
motor itu kamu temukan. Mau kita ketemu orang pintar. Jadi ini balik lagi, pergi ke dukun. Saudara, akhirnya dia karena bujuk rayu temannya ini, saudara, akhirnya dia datang, saudara. Tapi saat itu, saudara, dia berkata, tiba-tiba Roh Kudus berkata, kalau kamu datang pas lagi antrian nih di tempat dukunnya, kalau kamu melakukan hal ini, maka kutuk akan mendatangimu. Saudara, ketika dia mendengar peringatan Roh Kudus itu, saudara, dia langsung kabur, saudara, dari tempat dukun itu, saudara. Temannya bingung, kenapa? Wah, saya nggak boleh melakukan itu. Biarkan saya relakan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang merelakannya, dia akan mendapatkannya. Saudara, lalu dia pergi kabur. Lalu dia bertobat, Tuhan ampuni saya jika saya terikat dengan hal-hal yang sifatnya material ini. Saudara, ketika dia bertobat dan dia tidak mau menyembah Allah orang Amori itu, justru saudara pekerjaannya diberkati. Justru saudara dia mengalami pemulihan. Bahkan dia cerita ke saya, hanya dalam waktu beberapa minggu dia mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya sekedar motor kembali, keuntungannya saudara, tapi juga dia dapatkan uang yang lebih. Nah saudara, bagi Tuhan itu gampang memulihkan kita. Cuman yang Tuhan mau, siapa yang kita sembah? Jangan sampai saudara, kita menyembah Allah-Allah di mana kita ada tinggal. Karena kita melihat orang itu menyembah, kelihatannya lebih sukses dari kita. Kita tergoda. Oh kok kamu, orang itu kok nggak menyembah Yesus, hidupnya bahagia sekali. Kok saya banyak masalah? Saudara, hal-hal yang seperti itu adalah pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, engkau tetap berkata, aku tetap menyembah Yesus. Amin, Bapak Ibu semua, kau tetap percaya kepada Yesus. Karena saudara, modal kita ini hanya iman saja, saudara. Iman dan kasih karunia dari Tuhan, amin. Karena dengan iman kita punya pengharapan, saudara. Kalau saudara nggak ada iman, maka saudara akan hilang pengharapan saudara. Dan pastikan, saudara, di hari-hari ini, jangan biarkan tubuh, jiwa, dan rohmu itu menyembah Allah orang Amori, orang-orang yang di sekitar kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Coba Elfri buka di dalam Yosua 24 ayat 23 sampai 25. Yosua 24 ayat 23 sampai 25, 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Amen. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus jauhkan setiap Allah yang bukan Allah. Sebenarnya bukan Allah. Ya. Yang kita sembah hanya Yesus Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya. Jauhkan. Jangan kompromi, saudara. Dalam hal iman kita perlu radikal. Jangan kompromi, saudara. Iman itu sesuatu yang radikal. Berani bayar harga. Bayar berapa harga, harganya berapapun juga. Harus saya bayar untuk iman. Ya. Jadi saudara, jangan malu kalau engkau mengakui satu-satunya Tuhan Allahmu adalah Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang malu, saudara, punya Tuhan Yesus. Mereka nggak mengakuinya. Tapi hari ini kau yang mendengar kabar baik ini, kau berkata, yang saya sembah itu hanya Yesus Tuhan. Jauhkan. Ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita dari sejak kecil mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Jangan sampai, saudara, mereka nggak kenal. Saya pernah diskusi juga dengan orang bule, orang barat, orang Aussie. Saya tanya, namanya keren, sebenarnya namanya Andrew ya. Andrew itu Andreas juga dari kata Andreas. Tapi saudara, saya heran. Karena bagi mereka itu agama itu adalah sesuatu yang mengganggu. Iman itu sesuatu yang mengganggu.
Mereka berkata bahwa tanpa Tuhan pun juga saya hidup. Australia tanpa Tuhan pun juga hidup. Bagi mereka. Mungkin saudara, seperti itu pemikiran mereka. Mereka nggak butuh karena dia berkata semuanya sudah tersedia. Tapi saudara, perhatikan ini. Kita di dunia hanya sebentar. Yang jadi pertanyaan saudara, mungkin hari ini orang itu ada. Tapi kalau suatu saat dia mati, kekekalan itu saudara, hanya ada dua saja. Kekekalan di neraka atau kekekalan di sorga. Ya. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu adalah terpisah dari Allah. Neraka itu terpisah dari Allah. Tuhan gak bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga, saudara. Kalau sudah mati, saudara. Ya. Gak ada kuasanya. Karena kalau dia memindahkan orang dari neraka ke sorga, itu melanggar firman Tuhan. Ya. Dan kekekalan ada di situ. Makanya saudara, engkau yang hidup yang hari ini, engkau lebih baik memilih. Walaupun menderita, walaupun jalannya sesak, memang Yesus sendiri aja berkata, kalau ikut aku itu jalannya nggak sempit dan sesak. Kalau ikut di luar Yesus, jalannya besar. Tapi Yesus berkata, pilih jalan yang sempit itu. Karena di situ ada kehidupan. Ya. Dan saudara harus punya komitmen untuk menjauhkan Allah-Allah asing itu. Lalu berikutnya saudara, hidup dalam perjanjian untuk beribadah kepada Allah Israel. Jangan sampai engkau meninggalkan perjanjian itu. Dan saya percaya engkau hari ini yang mendengar firman Tuhan ini, kau diberkati. Baik Bapak Ibu semua, kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita akan angkat pujian, dan saya mau berdoa bagi saudara yang hari ini sakit, saudara mengalami pergumulan, usaha, bisnis, keluargamu, dan saya akan berdoa buat saudara. Kita angkat pujian, saudara. Aku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya ya Tuhan, haleluya. Percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saudara yang terkasih, kau yang berada dimanapun, kau yang memutuskan hari ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan kau tidak mau kompromi untuk menyembah Allah lain selain Yesus. Kau yang mengambil keputusan itu, saya mau berdoa dimanapun kau berada, kau angkat tanganmu. Tuhan, kau melihat setiap pribadi yang ada di rumah hari ini ketika mereka mengangkat tangan.
dan mengambil keputusan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan iman mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang yang kedua kalinya, maka Engkau bertanya, adakah iman di dalam diri kami? Dan kami mau berkata, kami mempunyai iman itu Tuhan. Kami memiliki iman untuk terus beribadah kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami di hari-hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Jagai mereka semua Tuhan. Apapun Tuhan pergaulan mereka, pertemanan mereka, mereka tetap menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini juga hamba berdoa untuk setiap anak orang-orang Tuhan, Kau yang mengalami sakit penyakit hari ini, Kau yang mengalami pergumulan, dosa, mungkin Kau mengalami kecanduan, hal-hal yang najis yang bukan berasal dari Tuhan. Kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buatmu. Tuhan, Kau berkati orang-orang yang sakit. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sembuh apapun Tuhan sakitnya. Kanker, tumor, sakit kepala, sakit jantung, sakit ginjal. Apapun itu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengalami keterikatan dosa, pornografi, kecanduan game online, judi online Tuhan. Jika mereka menerima kabar sukacita ini, bukankah Engkau yang berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Biarlah mereka dimerdekakan Tuhan dari segala belenggu dosa Tuhan. Kuduskan anak-anak-Mu Tuhan dengan darah Yesus, supaya mereka sungguh Tuhan menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersukacita, kami bisa berdoa bersama-sama, kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah, dan kami siap menerima yang terbaik daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali.